Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini, saya Eliana Eka Septiani dengan NIM C1C022131 akan mempresentasikan materi mengenai akad murabahah. Baiklah, kita akan masuk pada pengertian akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Hal yang membedakan akad murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada para pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas margin keuntungan tersebut sehingga akhirnya diperolehlah sebuah kesepakatan. Baiklah, yang selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis akad murabahah. Terdapat dua jenis dalam akad murabahah. Yang pertama yaitu murabahah dengan pesanan dan yang kedua murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang itu setelah adanya pesanan dari para pembeli. Sedangkan murabahah tanpa pesanan itu bersifat tidak mengikat, yang dimana dalam murabahah tanpa pesanan itu barang diserahkan kepada pembeli dan pembayaran dilakukan oleh pembeli. Berikutnya, terdapat dua dasar syariah mengenai akad murabahah. Yang pertama, dalam Al-Quran berbunyi, "Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu." Quran Surah keempat ayat 29. Yang kedua tercantum dalam Al-Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada perlakuan akuntansi terhadap akad murabahah. Pada saat perolehan dalam akad murabahah, maka aset murabahah itu akan diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan dengan jurnal, yaitu aset murabahah didebit dan kas dikredit sebesar aset tersebut. Yang kedua, jika terjadi penurunan nilai untuk pesan murabahah dalam pesanan mengikat, maka itu akan ditanggung oleh penjual dengan jurnal, yaitu beban didebit dan aset murabahah dikredit sebesar penurunan nilai yang terjadi. Murabahah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 102 adalah perjanjian atau akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, dan penjual tersebut harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada para pembeli. Akuntansi untuk penjual pada saat perolehan yaitu aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jika murabahah pesanan meningkat, itu akan dinilai sebesar biaya perolehan. Sedangkan pada murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka akan dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Mana uang yang lebih? Baiklah, sekian video presentasi saya mengenai materi akad murabahah. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada materi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun materi yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.